Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, yang berhormat Bu Natasha dan kawan-kawan semua. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kelompok kami. Pada kesempatan ini, kami akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami yang merupakan tugas di bidang pekerjaan lainnya atau meristem di keluarga. Berikut akan saya paparkan terkait dengan bukti hasil kerja kelompok kami. Sebelumnya, izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Maria Priyasa Putri Jambu dan teman saya Fani Inisa. Pada kesempatan kali ini, kami membahas terkait analisis perbandingan hukum mengenai hak asuh anak akibat perceraian antara negara Indonesia dan negara Singapura. Abstrak, penelitian ini bertujuan untuk membandingkan atau mengetahui perbandingan terkait putusnya perkawinan karena perceraian pada negara Indonesia yang menggunakan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dan negara Singapura yang menggunakan Nomor Charter 1991. Perceraian dapat mempengaruhi akibat hukum dan status hukum. Salah satu akibat dari putusnya perkawinan adalah terkait hak asuh anak. Penelitian ini menggunakan penelitian tipe normatif. Hasil dari penelitian ini menunjukkan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dan Nomor Charter 1961 terdapat kesamaan dan perbedaan dari masing-masing peraturan mengenai akibat putusnya perkawinan terhadap mantan suami dan mantan istri terhadap hak asuh anak. Yang kedua, perceraian merupakan suatu hal yang tabu pada tempo dahulu, tapi kini menjadi kebalikannya, yaitu perceraian sekarang ini merupakan hal yang lazim dan sudah tidak lagi untuk melakukannya. Perceraian mungkin bukan harapan bagi mereka yang berkeluarga, tapi ini dianggap sebagai solusi terakhir dalam penyelesaian konflik keluarga. Perkawinan dapat putus karena alasan tertentu. Menurut pasal 38 Undang-Undang Perkawinan, perkawinan dapat putus karena kematian, perceraian, dan atas keputusan pengadilan. Perkawinan yang putus karena perceraian memiliki penyebab antara lain faktor pemabuk, penjudi, perselingkuhan, temperamen, cemburu, egois, dan ekonomi. Akibat dari adanya perceraian, akan timbul juga hak asuh terhadap anak. Penelitian ini mengangkat tema tentang hak asuh anak karena adanya perceraian, akibat mabuk dan kekerasan berdasarkan hukum Indonesia dan Singapura. Untuk mengkaji perbedaan dan persamaan mengenai perceraian dan akibatnya terhadap hak asuh anak, dikaji putusan Pengadilan Indonesia nomor 10 dari PDDPG dari XXXX dari Kementerian.MJW dan putusan Pengadilan Tinggi Singapura nomor 29 tahun 2011. Putusan tersebut mengenai perceraian dengan alasan mabuk serta adanya kekerasan dalam rumah tangga. Kajian perbandingan itu dilakukan berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dan Nomor Charter 1961 dalam kurung pengaturan dan perceraian terdapat dalam Nomor Charter Part 10 Tahun 1961. Masalah yang dibahas adalah bagaimana persamaan dan perbedaan pengaturan tentang alasan perceraian dan akibatnya terhadap hak asuh anak di Indonesia dengan di Singapura, terutama dalam perkara perceraian dan alasan mabuk, serta adanya kekerasan dalam rumah tangga dalam putusan nomor 10 garing PDDPG dari XXXX dan PN.MTW dan putusan Pengadilan Tinggi Singapura nomor 2059 tahun 2011 berdasarkan Undang-Undang Perkawinan Indonesia dan Hukum Singapura Nomor Charter 1961, pengaturan dan perceraian terdapat dalam Part 10 Nomor Charter 1961. Metode yang kami gunakan dalam penelitian ini itu adalah metode normatif. Penelitian normatif merupakan jenis penelitian yang dilakukan dengan cara menggunakan pustaka aparatus sekunder.
Dalam penelitian ini, norma yang diteliti terkait dengan hak asuh anak karena adanya perceraian akibat mabuk dan kekerasan. Penelitian ini merupakan penelitian horizontal. Penelitian horizontal adalah metode penelitian yang diminta untuk mengungkapkan kesamaan dan perbedaan dari sistem hukum tertentu dan sistem hukum lain. Maka dalam hal ini digunakan untuk membandingkan sistem hukum yang sedang berlaku di negara Indonesia dan Singapura. Perbandingan dilakukan menggunakan metode studi pustaka yang melibatkan analisis perundang-undangan, pengalaman pengadilan, serta dokumen resmi dan literatur hukum terkait yang ada. Berdasarkan objek yang diteliti, perbandingan intinya adalah sistem hukum yang ada di negara Indonesia dan Singapura mengenai hak asuh anak akibat perceraian. Penelitian akan mencakup perbandingan antara undang-undang perkawinan Indonesia dan undang-undang syariah terkait dengan hak asuh anak akibat perceraian. Data yang akan digunakan adalah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan sebagai dasar hukum negara Indonesia serta Undang-Undang Charter sebagai dasar hukum negara Singapura. Berikut hasil penelitian dari kelompok ini. Yang pertama itu tentang perbedaan. Dalam hukum Indonesia terdapat alasan perceraian. Hal ini terdapat dalam pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1974 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan. Yang pertama, alasan perceraian itu bahwa salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya sudah disembuhkan. Yang kedua, salah satu pihak meninggalkan pihak lain sambil terjadi tanpa izin pihak lain yang memiliki alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya. Yang ketiga, salah satu pihak mendapat hukuman penjara apapun atau hukuman yang berat setelah perkawinan berlangsung. Berikutnya, salah satu pihak melakukan kekejaman atau meninggalkan melakukan pihak lain. Dan salah satu pihak mendapat cacat badan untuk penyakit dan tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai suami atau istri. Yang berikutnya, antara suami dan istri terus-menerus menjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup berpermisi dalam pertama. Pada hukum Singapura terdapat dalam section 9 ayat 3 Undang-Undang Syariah 1961. Perbedaan berikutnya pada hukum Indonesia putusan perkawinan, pemberian nafkah dilakukan oleh mantan suami diberikan kepada mantan istri. Terkait ini terdapat dalam pasal 41 huruf C Undang-Undang Nomor 1 1974 tentang perkawinan. Pengadilan dapat mewajibkan pada pihak suami untuk memberikan biaya pendidikan atau memberikan suatu kewajiban bagi bekas istri. Sedangkan pada negara Singapura, akibat putusan perkawinan terhadap biaya pemeliharaan dapat dibebankan pada mantan suami untuk mantan istri, dan biaya pemeliharaan dapat dibebankan pada mantan istri kepada mantan suami yang tidak berdaya atau tidak cukup mencukupi. Hal ini terdapat dalam section 113 Undang-Undang Syariah 1961. Perbedaan berikutnya pada hukum Indonesia mengatur mengenai lembaga perkawinan terhadap anak di bawah 18 tahun yang tidak berada di bawah asuhan orang tuanya. Hal ini terdapat dalam pasal 50 dan pasal 51. Sedangkan di negara Singapura tidak mengatur mengenai lembaga perkawinan. Perbedaan berikutnya pada pasal 52 terhadap wali berlaku juga pasal 48 atau intinya wali dapat dicabut karena kebiasaannya dalam hal tersebut. Pasal 54 wali yang telah menyebabkan kerugian kepada harta benda anak yang milik bawah pasangan, terus untuk anak-anak atau keluarga tersebut yang kemudian bersangkutan dapat diwajibkan untuk mengganti kerugian itu. Perbedaan berikutnya pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tidak mengatur mengenai tanda anak untuk menentukan asuh. Sedangkan pada negara Singapura, anak dapat menentukan kehendaknya berdasarkan pertimbangan fakta atau kondisi menurut pengadilan. Hal ini diatur dalam section 120 subsection 2 Undang-Undang Syariah 1961.
yang berikutnya akan dilanjutkan oleh kawan saya. Kasus putusnya perkawinan akibat kekerasan di Indonesia. Putusan nomor X garing PDT titik G garing XXXX garing PN MTW. Berdasarkan dari kasus tersebut, penggugat yaitu istri dan tergugat yaitu suami telah sah menikah secara agama Kristen Protestan pada tanggal 13 November 2017 yang dilaksanakan di Kantor Catatan Sipil Kabupaten Morong dengan nomor 6212 strip KW strip 2311 2017 strip 0005 dan tercatat dalam pencatatan sipil pada tanggal 23 November 2017 yang mana kutipan akta perkawinan tersebut ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Murong Raya. Dari perkawinan tersebut, penggugat dan tergugat dikaruniai anak laki-laki. Penggugat mengajukan gugatan perceraian dikarenakan pada malam hari tergugat datang dalam keadaan mabuk dan menghampiri penggugat kemudian langsung mencekik leher penggugat. Dari adanya perbuatan yang dilakukan tergugat terhadap penggugat, maka hakim mengabulkan gugatan tersebut dan menyatakan perkawinan putus karena perceraian. Terdapat pertimbangan hakim yaitu tergugat sering mabuk-mabukan dan tergugat sudah tidak tinggal satu rumah lagi atau pisah rumah. Maka perbuatan tersebut telah memenuhi syarat dalam pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, yaitu 1. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan. 2. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya. 3. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain. Mengenai hak asuh anak, majelis hakim memberikan hak pengasuhan anak kepada penggugat karena anak-anak yang masih kecil memiliki kepentingan kriterium, kecuali jika ibu tersebut tidak wajar dalam memelihara anaknya. Majelis hakim tidak menemukan adanya tanda-tanda ataupun bukti bahwa penggugat berperilaku tidak wajar dan atau memiliki kecenderungan untuk melanggar kesusilaan. Dasar petri Dasar pertimbangan Majelis Hakim adalah Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 102K garing SIP garing 1973 tertanggal 24 April 1975 bahwa berdasarkan jurisprudensi mengenai perwalian anak, patokannya ialah bahwa ibu kandung yang diutamakan, khususnya bagi anak-anak yang masih kecil karena kepentingan anak menjadi kriterium. Kasus putusnya perkawinan akibat kekerasan di Singapura. Putusan Pengadilan Tinggi Nomor 2059 Tahun 2011. Berdasarkan kasus tersebut, penggugat yaitu istri adalah warga negara Singapura berusia 50 tahun. Sang istri mengatakan bahwa saat ini menganggur dan baru memulai bisnis konsultasi. Tergugat yaitu suami adalah warga negara Singapura berusia 54 tahun yang bekerja sebagai direktur pelaksana di 2 perseroan terbatas swasta. Para pihak menikah tanggal 30 Maret 1990. Dari pernikahan ini, tergugat dan penggugat memiliki seorang putra berusia 19 tahun dan seorang anak perempuan yang berusia 18 tahun. Penggugat mengajukan surat cerai pada 29 April 2011 atas dasar bahwa tergugat berperilaku sedemikian rupa, sehingga tidak masuk akal baginya untuk tinggal bersamanya berdasarkan pasal 95 ayat 3 huruf B Women's Charter. Putusan cerai dikabulkan Pengadilan Negeri pada tanggal 10 Oktober 2011, lama perkawinan sekitar 21 tahun. Tergugat menjelaskan bahwa penggugat pindah pada 19 Februari 2011 tanpa izin. Mengenai hak asuh anak, penggugat dan tergugat sepakat untuk mempunyai hak asuh bersama atas anak mereka. Penggugat menginginkan pengasuhan dan kendali atas anak-anaknya karena telah mengurus kedua anak tersebut. Namun tergugat tidak setuju dan menginginkan pengasuhan dan kendali atas anak-anaknya. Maka pengacara berpendapat bahwa 1. Pertama, penggugat secara sepihak memilih untuk meninggalkan keluarga dan meninggalkan rumah perkawinan. 2. Anak selalu dan terus tinggal di rumah perkawinan bersama ibu dan saudara laki-lakinya, sehingga penggugat bukan pengasuh utama bagi anak-anaknya yang diasuh ibunya dengan bantuan pembantunya. 3. Anak-anak telah tersakiti oleh keputusan penggugat yang meninggalkan perkawinan dan keluarga.
4. Anak-anak berusia 19 dan 18 tahun, maka mampu mengemukakan pendapat secara mandiri. 5. Tergugat mengatakan bahwa dialah satu-satunya pengasuh dan mengurus kebutuhan anak-anak sejak istri meninggalkan rumah perkawinan. 6. Tergugat menegaskan bahwa kontribusi tergugat dalam memenuhi kewajiban bersama terhadap anak sangat minim. Pertama, penggugat tidak membayar biaya pengayaan dan sekolah anak. Kedua, penggugat tidak memberikan kontribusi terhadap pengeluaran anak. Ketiga, tergugat selalu menanggung pengeluaran keluarga. Pengacara tergugat berpendapat bahwa akan adil jika tergugat menanggung 60% dan penggugat menanggung 40%. Pasal 68 dan 69 ayat 2 Women's Charter mengatur bahwa orang tua harus menghidupi anak-anak mereka. Pasal 68 Women's Charter berbunyi, kewajiban orang tua untuk menjaga anak, kecuali jika perjanjian atau perintah pengadilan menentukan lain, maka merupakan kewajiban orang tua untuk memelihara atau turut serta dalam memelihara anak-anaknya, baik mereka berada dalam pengasuhannya atau dalam pengasuhan orang lain, dan apakah mereka sah atau tidak, baik dengan memberi mereka akomodasi, pakaian, makanan, dan pendidikan mengajar dengan mempertimbangkan sarana dan kedudukan hidupnya, atau dengan membayar biayanya, kecuali jika perjanjian atau perintah pengadilan menentukan lain, dan merupakan kewajiban orang tua untuk memelihara atau turut serta dalam pemeliharaan anak-anaknya, baik mereka berada dalam pengasuhan atau dalam pengasuhan orang lain, dan apakah mereka sah atau tidak, baik dengan memberi mereka akomodasi, pakaian, makanan, dan pendidikan yang wajar dengan mempertimbangkan sarana dan kedudukan hidupnya atau dengan membayar biayanya. Pengacara penggugat mengatakan bahwa penggugat saat ini menganggur dan baru memulai bisnis konsultasi, maka penggugat tidak memiliki sarana menghidupi kedua anak. Penggugat tidak terbuka mengenai pendapatan dan kekayaannya. Pengacara tergugat menyampaikan bahwa penggugat baru mengungkapkan bahwa dia adalah direktur di setidaknya 5 perusahaan. Pengacara tergugat menegaskan bahwa penggugat mendapat penghasilan dari perusahaan-perusahaan tersebut. Meskipun penggugat mengklaim bahwa perusahaan-perusahaan tersebut tidak memiliki kegiatan bisnis apapun, dan oleh karena itu penggugat tidak memperoleh penghasilan dari perusahaan-perusahaan tersebut. Maka pengacara tergugat berpendapat bahwa 1. Tergugat akan mengurus dan mengendalikan anak-anak. 2. Tidak ada perintah untuk mengakses dengan kebebasan untuk mengajukan permohonan. 3. Penggugat harus membayar sebagian pemeliharaan bulanan anak-anaknya. 4. Tidak ada nafkah untuk penggugat. Terdapat persamaan mengenai hak asuh anak akibat perceraian karena kekerasan, yaitu mengatur adanya jangka waktu atau batasan akhir masa pemeliharaan. Dalam hukum Indonesia, diatur pada pasal 41 huruf C Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, bahwa pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas istri. Menurut hukum Singapura, yaitu diatur dalam Section 170 Women's Charter 1961. Lalu selanjutnya ada hak asuh anak akibat perceraian diputuskan oleh pengadilan. Menurut hukum di Indonesia, dijelaskan dalam pasal 41 huruf A Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan bahwa baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya semata-mata berdasarkan kepentingan anak. Bila mana ada perselisihan mengenai pengasuhan anak-anak, pengadilan memberi keputusan. Hal tersebut juga diatur dalam hukum Singapura pada Section 125 Women's Charter 1961. Selanjutnya, persamaannya yaitu tanggung jawab orang tua terhadap anak dalam membiayai hidup dan pendidikan yang layak.
Menurut hukum di Indonesia, hal tersebut diatur pada pasal 45 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, yaitu kewajiban antara orang tua dan anak. 1. Kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya. 2. Kewajiban orang tua yang dimaksud dalam ayat 1, pasal ini berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri. Kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus. Nah, mengenai pengaturan tersebut, itu juga diatur dalam hukum Singapura dalam section 68 Women Charter 1961. Simpulan. Berdasarkan hasil pembahasan, jurnal ini memberikan kesimpulan bahwa dalam mengatur akibat putusnya perkawinan karena adanya kekerasan dalam rumah tangga akibat mabuk dan adanya hak asuh terhadap anak menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dan Women's Charter 1961, keduanya memiliki persamaan dan perbedaan akibat putusnya perkawinan, baik terhadap mantan istri maupun mantan suami. Kesamaannya, kedua negara tersebut adalah bahwa keputusan akhir bagi putusnya perkawinan dan hak asuh anak berada di tangan hakim, dan keduanya juga mengatur tentang tanggung jawab orang tua terhadap anak dalam membiayai hidup dan pendidikan yang layak. Perbedaan terdapat pada pengaturan tentang kehendak anak untuk menentukan hak asuh. Di Indonesia tidak ada yang mengatur tentang kehendak anak dalam menentukan hak asuh. Sedangkan di Singapura tertera jelas dalam section 125 subsection 2 Women's Charter 1961. Demikian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.